Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Dwi Persiwi, NIM 22521099, kelas 5C Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perilaku organisasi, materi komunikasi bab 11. Komunikasi adalah suatu proses di mana terjadinya penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun nonverbal, ataupun secara lisan atau langsung ataupun tidak langsung melalui media. Kemudian fungsi komunikasi. Yang pertama ada pengendalian. Komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Organisasi memiliki otoritas hierarki dan panduan formal bagi para pekerja yang dipersyaratkan untuk diikuti. Ketika para pekerja mengkomunikasikan pekerjaan mereka atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi melaksanakan fungsi pengendalian perilaku. Yang kedua, motivasi. Komunikasi membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, pernyataan emosional. Kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, informasi. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk diidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Kemudian proses komunikasi. Bagaimana proses komunikasi itu bisa terjadi? Bisa dilihat pada gambar berikut. Di mana yang pertama adalah pengirim. Pengirim melalui pesan dengan melalui pengkodean pemikiran. Pesan tersendiri adalah sebuah tindakan aktual produk fisik dari pengodean pengirim. Ketika kita berbicara, ucapan adalah pesan. Ketika kita menulis, maka tulisan adalah pesannya. Ketika kita melakukan isyarat gerakan, maka gerakan dari lengan, ekspresi wajah kita merupakan pesan. Kemudian ada saluran. Saluran adalah medium melalui di mana pesan-pesan akan berjalan. Selanjutnya ada penerima. Penerima adalah orang kepada siapa pesan akan diarahkan. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap menguraikan pesan. Dalam tahap menguraikan pesan ini ada sebuah kebisingan, di mana kebisingan mencerminkan hambatan dalam komunikasi yang memutarbalikkan kejelasan dari pesan, seperti permasalahan persepsi atau informasi yang berlebihan. Kaitan terakhir dalam proses komunikasi ini adalah umpan balik atau feedback. Adalah pemeriksaan di mana seberapa keberhasilan kita dalam memindahkan pesan kita seperti yang dimaksudkan semula. Ini menentukan apakah pemahaman pesan telah tercapai atau belum. Arah dalam komunikasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Komunikasi ke arah bawah. Komunikasi ini mengalir dari satu tingkat suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, komunikasi ke arah atas. Komunikasi mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi itu digunakan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada atasan, menginformasikan mereka kemajuan menuju tujuan dan masalah saat ini. Yang ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, manajer pada tingkat yang sama, atau lainnya horizontal. Kemudian
Komunikasi organisasi. Jaringan kelompok kecil yang formal terdiri dari 3 bentuk, yaitu 1. Jaringan komunikasi rantai, dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang akan Anda temukan pada ketiga level organisasi yang ketat. Yang kedua, jaringan komunikasi roda bergantung pada sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Ini menstimulasi jaringan komunikasi yang akan Anda temukan pada sebuah tim dengan seseorang yang pemimpin kuat. Yang ketiga, jaringan seluruh saluran memperbolehkan para anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Sering dicirikan dalam pelaksanaan tim dikelola sendiri, yang mana para anggota kelompok bebas untuk memberikan kontribusi dan tidak ada seorang pun yang mengambil peran pemimpin. Kabar, selentingan, atau gosip. Jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok atau organisasi disebut kabar selentingan. Meskipun rumor dan gosip dikirimkan melalui kabar selentingan yang informal, tetapi masih merupakan sumber informasi yang penting bagi para pekerja dan para kandidat, yaitu para pekerja yang dicalonkan menerima promosi. Kabar selentingan atau informasi melalui perkataan mulut dari para rekan mengenai sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang penting pada apakah para pelamar pekerjaan akan bergabung dengan organisasi atau tidak. Mode komunikasi. 1. Komunikasi lisan. Sarana utama dalam menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan terdapat pada kecepatan dan umpan baliknya. Suatu pesan verbal dapat disampaikan dan jadwalnya bisa diterima dalam waktu yang singkat. Kelemahan terbesar dari komunikasi lisan terdapat dalam organisasinya atau ketika pesan tersebut harus disampaikan melalui sejumlah orang. Semakin banyak orang yang harus dilalui sebuah pesan, semakin besar kemungkinan penyimpangannya. Ada contoh dari komunikasi lisan antara lain rapat, video conferring, dan telepon. 2. Komunikasi melalui tulisan. Kekuatan komunikasi tertulis adalah cara ini mudah dan bisa diverifikasi. Pesan dalam bentuk cetakan membuat pengirim maupun penerima memiliki dokumentasi tersebut, dan pesan itu dapat disimpan selama waktu yang tak terhingga. Kelemahannya, komunikasi ini memakan waktu. Meskipun komunikasi tertulis bisa jauh lebih cermat, tetapi komunikasi tulisan juga dapat menghabiskan lebih banyak waktu. Contohnya surat, PowerPoint, email, pesan singkat, media sosial, dan blog. 3. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bisa menyampaikan hal-hal penting, misalnya bahasa tubuh memiliki arti sejauh mana individu menyukai orang lain dan tertarik pada pandangan dan status relatif yang dirasakan antara pengirim dan penerima. Tetapi kelemahannya, bahasa tubuh seringkali memperumit komunikasi verbal. Pilihan dalam saluran komunikasi. 1. Kesempurnaan saluran. Saluran berbeda dalam kapasitas mereka untuk menyampaikan informasi. Percakapan antarmuka memperoleh skor tertinggi dalam kesempurnaan saluran karena mengirimkan sebagian besar informasi per episode. Komunikasi banyak isyarat informasi, kata-kata, postur, ekspresi wajah, gerak-gerik, intonasi, umpan balik dengan segera, baik verbal maupun nonverbal, dan sentuhan pribadi yang terjadi. Media tulisan yang bersifat umum seperti misalnya laporan formal dan buletin memiliki tingkat kesempurnaan terendah. 2. Memilih metode komunikasi. Pilihan atas saluran bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Pesan yang rutin cenderung mudah untuk memiliki sedikit ambiguitas. Saluran-saluran yang kesempurnaannya rendah dapat memberikan efisiensi. Komunikasi yang tidak rutin
cenderung rumit dan berpotensi terjadi kesalahpahaman. Para manajer dapat mengkomunikasikan mereka secara efektif hanya dengan memilih saluran yang sempurna. Selanjutnya ada permasalahan memilih email. Yang pertama, resiko kesalahan dalam menginterpretasikan pesan. Jika Anda mengirimkan sebuah pesan penting, maka pastikan bahwa Anda membaca kembali kejelasan dari pesan tersebut terlebih dahulu. Yang kedua, dampak dari pesan-pesan negatif. Para pekerja juga perlu berhati-hati ketika mengkomunikasikan pesan-pesan negatif melalui email. Yang ketiga, memiliki karakteristik memerlukan banyak waktu. Jangan memeriksa email pada saat pagi hari dan memeriksa email dalam sesi tertentu, bukan sepanjang hari. 4. Ekspresi emosi yang terbatas. Ketika seseorang lainnya mengirimkan pesan-pesan yang membangkitkan kemarahan, tetap tenang dan berusaha untuk tidak menanggapi dengan cara yang sama. Kelima, kekhawatiran akan privasi. Anda juga perlu waspada dalam meneruskan email dari akun email perusahaan Anda ke email pribadi atau publik. Yang keenam, profesionalisme. Ini penting untuk tidak memberikan informalitas dari pesan teks menyebar ke dalam email bisnis. Ujian keamanan informasi. Keamanan merupakan suatu kekhawatiran yang sangat besar oleh hampir dengan informasi pribadi atau yang dimiliki mengenai para klien, konsumen, dan pekerja. Sebagian besar perusahaan secara aktif memonitor pemakaian internet dari para pekerja dan catatan email, dan bahkan menggunakan video pengawas dan catatan percakapan telepon. Meskipun mereka mungkin diperlukan, tetapi praktik-praktik seperti itu dapat terlihat bersifat menyerbu terhadap para pekerja. Organisasi dapat meringankan kekhawatiran para pekerja dengan melibatkan mereka ke dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi dan memberikan kepada mereka beberapa kendali atau bagaimana informasi pribadi mereka digunakan. Komunikasi yang persuasif. Proses yang otomatis dan dikendalikan. Proses otomatis atau automatic processing yaitu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik. Pemrosesan secara otomatis memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya sehingga masuk akal menggunakannya untuk memproses pesan yang persuasif yang terkait dengan topik yang dan tidak banyak Anda pedulikan. Kemudian tingkat ketertarikan. Tingkat ketertarikan mencerminkan dampak suatu keputusan terhadap kehidupan Anda. Ketika orang-orang sangat tertarik dengan hasil dari keputusan, mereka akan cenderung memproses informasi dengan hati-hati. Pengetahuan sebelumnya, orang-orang yang berpengetahuan sangat luas mengenai suatu area subjek lebih condong menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan. Kepribadian. Mereka yang memiliki nilai rendah dalam kebutuhan akan pengetahuan lebih cenderung untuk menggunakan strategi pemrosesan yang otomatis yang bersandar pada intuisi dan emosi yang memadu evaluasi mereka atas pesan-pesan yang persuasif. Yang terakhir, karakteristik pesan. Pesan disampaikan melalui saluran komunikasi yang relatif ramping, dengan sedikit peluang bagi para pengguna untuk berinteraksi dengan isi yang terkandung dalam pesan, mendorong pemrosesan secara otomatis. Sebaliknya, pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran komunikasi yang lebih sempurna cenderung mendorong pemrosesan yang lebih bersifat konsultatif. Hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Yang pertama ada penyaringan atau filtering, mengacu pada tujuan manipulasi informasi oleh si pengirim sehingga si penerima akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan.
Yang kedua, pemilihan persepsi. Pemilihan persepsi merupakan hal penting sebab para penerima dalam proses komunikasi melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan pada kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga, informasi yang berlebihan. Suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu. Yang keempat, emosi. Individu yang berada dalam situasi hati positif lebih percaya diri mengenai opini mereka setelah membaca sebuah pesan yang persuasif, sehingga argumen dirancang dengan baik akan memiliki dampak yang lebih kuat pada opini mereka. Yang kelima, ada bahasa. Bahkan ketika kita sedang berkomunikasi dalam bahasa yang sama, kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Yang keenam, keheningan. Keheningan mengacu pada diskriminasi, gangguan, korupsi, dan kelakuan buruk yang berarti bahwa para manajemen puncak tidak dapat mengambil tindakan untuk menghilangkan perilaku ini. Selanjutnya, kekhawatiran komunikasi. Ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Orang-orang tersebut mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Terakhir, ada berbohong. Hambatan terakhir terhadap komunikasi yang efektif adalah kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus atau berbohong. Secara jumlah, frekuensi kebohongan dan kesulitan dalam mengidentifikasi kebohongan terutama membuatnya menjadi hambatan yang besar bagi komunikasi yang efektif. Hambatan-hambatan budaya. Yang pertama, hambatan yang disebabkan oleh semantik. Yang kedua, hambatan yang disebabkan oleh konotasi. Yang ketiga, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Yang keempat, perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, konteks budaya. Dalam konteks budaya yang besar seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, orang-orang sangat bergantung pada syarat nonverbal dan syarat situasional. Secara halus, dalam berkomunikasi dengan orang lain, status resmi seseorang, kedudukannya dalam bermasyarakat, serta reputasi yang dibawa cukup berat. Sebaliknya, orang-orang dari Eropa, Amerika Utara mencerminkan konteks budaya yang rendah. Mereka pada dasarnya mengandalkan pada kata-kata yang disampaikan dan ditulis untuk menyampaikan suatu makna, bahasa tubuh, dan gelar yang formal kurang penting. Selanjutnya ada pedoman budaya. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari suatu budaya yang berbeda untuk mengurangi kesalahpahaman, coba saran-saran berikut. Yang pertama, kenali diri Anda sendiri. Yang kedua, membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Yang keempat, ketika terdapat keraguan, dengarkan. Yang kelima, sampaikan kenyataan, bukan interpretasi Anda. 6. Pertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang ketujuh, secara proaktif, pertahankan identitas dari kelompok. Sekian penjelasan materi komunikasi bab 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.